Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Daud dengan NIM 941423081, kelas D jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengujian model dummy. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika 2, dosen pengampu Bapak Bobi Rantopoyo, SSI, ME. Baik, langsung saja ke pengaruh X terhadap Y. POP sama dengan min 141,189 ditambah 36,661, dummy status daerah tambah 17,606, tingkat pengangguran terbuka kurang 5,516, pertumbuhan ekonomi tambah 8,080, rata-rata lama sekolah ditambah 41,649, dummy letak geografis. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dari dummy status daerah terhadap tingkat kemiskinan. Kedua, terdapat pengaruh positif dari tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Yang ketiga, terdapat pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Yang keempat, terdapat pengaruh positif dari rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Yang kelima, terdapat pengaruh positif dari dummy letak geografis terhadap tingkat kemiskinan. Baik, selanjutnya masuk pada uji overall. H0 sama dengan beta 1 sama dengan titik beta I sama dengan 0. Yaitu secara overall model regresi tidak signifikan. H1 sama dengan minimal 1 beta 1 tidak sama dengan 0. Yaitu secara overall model regresi signifikan. Alpha sama dengan 5%. Statistik uji F. Kriteria uji tolak H0 jika nilai probabilitas F lebih kecil dari nilai alpha. Kesimpulannya, dari hasil tabel ANOVA, uji overall menunjukkan bahwa F yakni 0,350. Nilai signifikan 0,869. Sehingga nilai signifikan lebih besar dari alpha, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau secara overall model regresi tidak signifikan. Baik, selanjutnya uji parsial. Yang pertama, dummy status daerah. H0 sama dengan beta I sama dengan 0. H1 sama dengan beta I tidak sama dengan 0. Alpha 5%, statistik uji T. Kriteria uji, nilai signifikan 0,421 besar dari alpha. Kesimpulannya, terima H0 karena nilai signifikan 0,21 lebih besar dari nilai alpha 0,05. Dapat dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antara daerah yang berstatus kabupaten dan yang berstatus kota, di mana rata-rata tingkat kemiskinan di atas daerah itu sebesar 0,421.
Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka. H0 sama dengan beta I lebih besar sama dengan 0, H1 sama dengan beta I kurang dari 0. Alpha 5%, statistik uji, uji T, kriteria uji, nilai signifikan 0,393 kecil dari alpha. Tanda negatif, nilai T 0,904. Kesimpulannya, H0 diterima, berarti ada pengaruh positif variabel tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. H0 sama dengan beta 1 lebih dari sama dengan 0, H1 sama dengan beta 1 kurang dari 0. Alpha 5%, statistik uji, uji T, kriteria uji, nilai signifikan 0,889 kecil dari alpha. Tanda negatif, nilai T min 0,132. Kesimpulannya, H0 ditolak berarti ada pengaruh negatif variabel pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Yang keempat, rata-rata lama sekolah. H0 sama dengan beta I lebih besar sama dengan 0, H1 beta I lebih kecil dari 0, alpha 5%, statistik uji, uji T, kriteria uji, nilai signifikan 0,845 kecil alpha. Tanda negatif, nilai T 0,201. Kesimpulannya, H0 diterima berarti ada pengaruh positif variabel rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan. Yang kelima, dummy letak geografis. H0 sama dengan beta I sama dengan 0, H1 beta I tidak sama dengan 0. Alpha 5%, statistik uji, uji T, kriteria uji tolak H0 jika nilai signifikan kecil alpha. Kesimpulannya, dari hasil analisis yang diperoleh dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antara daerah yang berstatus non-pesisir dan pesisir, di mana rata-rata tingkat kemiskinan di letak geografis sebesar 0,478, maka H0 ditolak. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.